Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel Raih Potensi kita ini. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering terjadi pada kita. Apakah kalian pernah melihat salah satu temanmu bertingkah aneh setiap kali kamu berada di sekitarnya? Atau percakapanmu terasa singkat dan hambar? Nah, berusaha menjalin persahabatan atau hubungan dengan seseorang yang sebenarnya mereka tidak ingin berhubungan dengan kita, hanya akan membuang waktu dan energi kita saja sebenarnya. Tetapi mencoba membedakan apakah orang-orang benar menyukaimu mungkin terdengar sangat menyedihkan dan pesimis. Tetapi sebenarnya hal ini dapat membantu kamu juga sih sebenarnya. Nah, menyaring orang-orang yang tidak ingin menghabiskan waktu denganmu dan mempertahankan hubungan dengan mereka akan membawa pada pembentukan ikatan yang lebih baik dan menjaga kesehatan mental kita dalam prosesnya nanti. Jadi berikut adalah beberapa tanda halus bahwa seseorang yang kamu kenal mungkin secara rahasia atau secara diam-diam sebenarnya mereka tidak menyukai kamu. Tanda yang pertama adalah sikap tubuh tertutup. Bahasa tubuh dengan mudah dapat mencerminkan apa yang sebenarnya dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Bahasa tubuh yang negatif atau bersikap bermusuhan adalah indikator bagus bahwa seseorang tidak terlalu tertarik untuk berbicara denganmu. Mereka mungkin menyilangkan tangan, menyandarkan tubuh menjauh dari kamu, atau secara fisik memalingkan tubuhnya, atau mungkin mengarahkan kaki mereka menjauh darimu. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, mereka tidak memberikan senyuman yang tulus. Senyum adalah reaksi bawah sadar ketika melihat atau merasakan sensasi yang menyenangkan. Oleh karena itu, senyum yang tulus tidak dapat dipalsukan. Senyum asli menggunakan otot wajah yang berbeda dari senyum palsu. Dan otot di sekitar mata tidak terlihat ketika seseorang memasukkan senyumnya. Senyum palsu biasanya terlihat sangat jelas. Mereka seperti senyum yang kamu tunjukkan pada hari foto di sekolah dasar. Seperti itu kira-kira. Terus tanda yang ketiga, mereka tidak melakukan kontak mata. Melakukan kontak mata dengan seseorang yang kamu tidak suka akan jauh lebih sulit. Nah, orang yang tidak melakukan kontak mata ketika berbicara biasanya mencoba menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka tidak suka padamu. Mereka mungkin takut kalau kamu akan dapat mendeteksi ketidaksetujuan atau ketidaksukaan mereka. Sehingga mereka menjaga kepala mereka tetap rendah dan mencoba menghindari kontak mata atau berinteraksi denganmu sebisa mungkin. Namun, kurangnya kontak mata tidak selalu berarti bahwa seseorang tidak suka pada kamu ya. Karena faktor fisik dan sosial seperti kecemasan dapat juga mempengaruhi apakah seseorang melakukan kontak mata denganmu atau tidak. Jadi, jangan terlalu bergantung pada tanda ini. Selanjutnya, tanda keempat, percakapanmu singkat. Seseorang yang senang berbicara denganmu akan aktif terlibat dalam percakapan. Kamu dapat berbicara tentang berbagai topik untuk jangka waktu yang lama. Tetapi seseorang yang tidak ingin berinteraksi denganmu akan mencoba membuat percakapan singkat. Ketika kamu mengajukan pertanyaan atau bercerita yang membutuhkan jawaban, mereka kemungkinan besar akan memberikan jawaban singkat dan terpotong-potong. Pada dasarnya, jika seseorang sama sekali tidak berusaha untuk berpartisipasi dalam percakapan denganmu, mungkin mereka tidak ingin berbicara denganmu sama sekali dan mungkin tidak tertarik dengan kehadiranmu.
Selanjutnya, tanda yang kelima. Mereka hanya merespon dengan emoji. Teknologi yang memungkinkan orang berkomunikasi secara digital juga menciptakan bahasa digital baru. Tetapi jika seseorang hanya mengirimkan pesan atau emoji saja, mereka mungkin tidak terlalu antusias untuk berbicara denganmu secara online. Karena tidak memerlukan banyak usaha untuk mengetik beberapa kalimat, bukan? Jadi, jika seseorang sepertinya tidak pernah benar-benar berkomunikasi denganmu saat berkirim pesan, kemungkinan komunikasi bukanlah yang mereka inginkan. Dan mungkin sudah saatnya untuk mencari orang yang benar-benar tertarik padamu dan mau diajak berkomunikasi. Tanda yang keenam, mereka tidak memberi pujian. Tanda ini lebih jelas. Setiap kali kamu mencapai sebuah keberhasilan, kecil ataupun besar, layak untuk kamu untuk mendapatkan setidaknya sedikit kegembiraan dan pujian dari orang-orang di sekitarmu. Seseorang yang tidak suka padamu mungkin tidak akan memberimu selamat atas kemenanganmu, karena mereka mungkin tidak begitu peduli atau mungkin secara rahasia berharap kamu gagal. Mereka mungkin hanya mengucapkan sesuatu yang bersifat sindiran atau merendahkan. Orang yang tidak menyukaimu biasanya akan mencoba menarikmu ke bawah, dan mereka sering melakukan hal ini karena iri atau dengki. Mereka enggan mengucapkan hal-hal positif dan lebih fokus pada kekuranganmu. Tanda yang ketujuh adalah mereka mengubah nada suara mereka. Kamu dapat mengetahui banyak tentang apa yang dipikirkan seseorang dari nada suaranya. Mengetahui cara mengidentifikasi nuansa tertentu dalam suara seseorang dapat membantu menentukan bagaimana perasaan mereka terhadapmu. Jika mereka selalu terdengar merendahkan dan sarkastik, bahkan hingga menjadi kasar dan tidak peka, itu berarti mereka tidak menyukaimu. Selanjutnya, tanda yang ke-8. Mereka menggaruk leher. Nah, sentuhan atau menggaruk leher yang berulang dapat menunjukkan berbagai emosi, dari yang filtry hingga kecemasan ekstrim. Tetapi juga bisa berarti bahwa seseorang sedang berbohong. Jika kamu berbicara dengan seseorang yang terus-menerus menyentuh atau menggaruk sisi leher mereka di bawah telinga, itu bisa berarti bahwa mereka sedang berbohong padamu atau secara rahasia tidak setuju dengan apapun yang kamu katakan. Tanda yang ke-9, mereka tidak akan tertawa untuk semua gurauanmu. Tidak peduli seberapa lucunya kamu atau gurauanmu atau leluconmu, seseorang yang tidak suka padamu mungkin tidak akan tertawa pada leluconmu itu. Atau mereka mungkin hanya tersenyum palsu. Ini juga bisa berlanjut hingga tidak menyukai postingan media sosialmu. Tanda yang selanjutnya, yang ke-10, mereka sering tidak setuju denganmu. Seseorang yang secara teratur menolak ide-idemu mungkin tidak menyukai atau menghormatimu. Jika terasa bahwa seseorang selalu menolak setiap pemikiran atau ide yang kamu miliki, bahkan sebelum kamu menyampaikan kalimatnya, hal itu seringkali menjadi tanda bahwa ketidaksetujuan mereka terhadapmu telah mengaburkan penilaian mereka, membuat mereka bersikap bias terhadap segala sesuatu yang kamu sarankan, baik atau buruk. Hal ini disebabkan karena ketidaksukaan mereka terhadapmu, bukan terhadap ide-ide kamu. Nomor 11 atau tanda ke-11, mereka selalu membatalkan rencanamu. Dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Dan kadang-kadang ada kegagalan. Tetapi jika orang lain terus-menerus membatalkan dan memberikan alasan, kamu sebaiknya menyadari sinyal tersebut. Orang sibuk dengan kehidupan sehari-hari, tetapi
jika seseorang benar-benar menyukaimu, mereka biasanya setidaknya akan mencoba untuk menyisihkan waktu untukmu atau berkompromi supaya bisa bertemu atau menjalankan rencanamu. Dan jika mereka benar-benar tidak bisa berkumpul, mereka akan mencari cara untuk menggantinya. Selanjutnya, tanda yang ke-12, mereka akan berusaha menjadi dekat denganmu. Di sisi lain, ada orang yang mencoba menjaga teman mereka tetap dekat dan musuh mereka tetap dekat. Jadi ini mungkin sulit dideteksi. Tetapi jika kamu memperhatikannya, kamu akan bisa menangkapnya. Mereka akan mencoba sangat keras untuk menjadi teman dalam tanda kutip denganmu. Tanda yang biasa adalah mereka tak henti-hentinya berbicara gosip denganmu tentang orang lain. Ini berarti mereka pasti melakukan hal yang sama padamu di belakang punggungmu. Jika kamu mulai mendengar desas-desus tentangmu setelah mereka mencoba bergabung dengan circle-mu, mungkin itu bukan suatu kebetulan. Yang tanda yang ke-13, segalanya terasa canggung. Akan selalu ada momen yang canggung, tetapi jika kamu merasa tidak nyaman di sekitar seseorang sepanjang waktu, itu mungkin tanda bahwa kamu tidak cocok. Mungkin terlalu banyak kesunyian, mungkin kamu tidak pernah bisa memutuskan apa yang harus dilakukan bersama, atau mungkin kamu merasa aneh di sekitar mereka. Menarik diri kepada orang lain, baik secara platonis maupun romantis, didasarkan pada banyak faktor yang tidak kamu pahami atau kendalikan. Jadi, jika segalanya hanya terasa canggung atau tidak nyaman, anggap itu sebagai pelajaran dan carilah orang yang membuatmu merasa nyaman. Dan tanda yang terakhir, kamu merasakannya dalam perutmu. Insting kita tentang orang seringkali benar. Tidak peduli seberapa sopan seseorang kepada kamu atau seberapa positif bahasa tubuh mereka, jika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang mereka, kamu seharusnya mendengarkan instingmu. Pikiran bawah sadarmu mungkin sudah menangkap sesuatu yang tidak kamu sadari. Dan apapun itu, jika mereka melakukan sesuatu tanpa alasan yang jelas, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nah, dengan adanya penjelasan di atas, bukan berarti kamu harus terlalu menganalisis setiap orang yang kamu temui, atau terus-menerus khawatir apakah orang menyukaimu atau tidak. Bukan untuk itu. Namun, mengetahui cara membedakan apakah seseorang itu layak dijadikan teman atau tidak dapat membuatmu atau membuat hidupmu lebih baik dan membuat interaksi kamu dengan orang lain menjadi lebih mudah. Nah, jika kamu merasa bahwa seseorang tidak menyukaimu seperti yang kamu kira, jangan terlalu khawatir. Sebaliknya, fokuslah pada membangun ikatan dengan orang-orang yang membuatmu merasa baik dan layak mendapatkan waktumu. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan untuk video kali ini. Silahkan di-share, like, dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.